Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Mathali'ul Falah, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rasin MED. Yang terhormat segenap para dosen di Institut Pesantren Mathali'ul Falah, wabil khusus beliau Dr. Kiai Haji Jamal Makmur Asmani selaku dosen pengampu di mata kuliah retorika PMI semester 3 ini, serta tidak lupa para teman-teman seperjuangan mahasiswa PMI Angkatan 2019 yang saya banggakan, dan para pemirsa channel PMI 19 yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, di mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya dan diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai santri sebagai benteng pertahanan NKRI. Para pemirsa rahimakumullah, Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober pada setiap tahunnya. Dengan adanya peringatan Hari Santri ini, tidak hanya kita jadikan sebagai peringatan atau seremonial saja, namun harus kita buktikan bahwa dengan adanya santri dan dengan adanya hari peringatan ini, para santri di Nusantara dapat semakin eksis dan dapat semakin maju. Terkadang kita mendengar info yang tidak enak, info yang memojokkan santri, bahwa santri itu populer dengan radikal. Katanya santri tidak NKRI. Ini sungguh tidak benar. Masa ada santri tidak cinta dengan negaranya sendiri? Mana ada santri tidak bergerak ketika melihat kekacauan di negerinya sendiri? Mari kita flashback pada tahun-tahun kemerdekaan. Betapa pentingnya peran santri dan pondok pesantren di kala itu. Betapa semangatnya para santri dan para kiai untuk melawan para penjajah. Betapa semangatnya para santri dan kiai melafalkan kata merdeka. Semua demi apa? Demi kita bebas dari penjajah, demi bangsa Indonesia merdeka. Kini kok dibilang santri anti NKRI? Ini justru tidak benar.
Para pemirsa rahimakumullah, santri merupakan pilar penting dalam menangkal radikalisme. Sebagai kelompok yang identik dengan pesantren, santri merupakan salah satu kelompok agamis dengan selalu membawa Islam sebagai agama perdamaian. Islam dalam bahasa santri selalu dimaknai sesuai dengan tujuan universalnya, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya, keberadaan Islam terang untuk kebaikan seluruh umat manusia tanpa ada dikotomi dalam berkeyakinan. Bagaimanapun, menghargai pluralisme adalah upaya untuk meredam radikalisme. Perbedaan yang ada tidak selalu untuk dipertentangkan. Akan tetapi, perbedaan harus menjadi sebuah kekuatan dengan artian kenyataan pluralitas merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai. Kekayaan yang harus dipertahankan dan dilestarikan demi terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu, toleransi di Indonesia harus diperjuangkan tanpa memandang perbedaan. Santri sebagai penerus perjuangan para kiai punya kewajiban untuk mengawalnya. Dalam hal keyakinan, turunnya Islam dan semua agama harus dimaknai untuk memuliakan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Ini merupakan ajaran inti dari agama-agama, meskipun secara tekstual dan ritual setiap agama memiliki simbol masing-masing. Artinya, setiap agama memiliki nilai universal yang bersifat fundamental. Di masa kita bisa menggalinya melalui dialog dan proses saling memberi dan menerima. Dalam hal ini, santri mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara pluralisme beragama seperti yang digagas oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Pluralisme yang digagas oleh Gus Dur adalah pluralisme sosial. Dalam pluralisme sosial terdapat peran agama yang menempatkan hakikat yang sama, yakni pesan kemanusiaan, karena semua agama mengajarkan tentang kemanusiaan. Dalam arti lain, selama tidak mengganggu dalam menjalankan keyakinan, keberagaman menjadi satu entitas yang wajib disikapi secara arif karena nilai-nilai kemanusiaan yang hendak diperjuangkan. Pluralisme seperti yang dimaksud Gus Dur tersebut pertama-tama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keberagaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Para pemirsa rahimakumullah, adapun anggapan bahwa pluralisme akan menjadi sinkretisme merupakan pandangan yang cenderung mengada-ngada. Kenyataannya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik. Artinya, santri memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara pluralisme dengan menjadi tameng dari ancaman kekerasan baik doktrinal, tradisi, budaya, serta sosial. Tentu saja, keberadaan ini dipotong oleh keberadaan santri dalam memahami agama Islam sebagai agama penuh rahmat, agama yang mampu berdiri damai bersama dengan agama lainnya. Santri sebagai kaum tradisionalis dengan pemahaman agama yang dinamis
mampu memberi pemahaman agama serta secara kontekstual. Dalam hal tafsir terhadap agama, santri selalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Budaya pembelajaran di pesantren mampu menjadikan santri sebagai kelompok agamis yang eksklusif. Oleh karenanya, slogan Islam sebagai agama yang sholih li kulli zaman wa makan selalu menjadi rambu-rambu santri dalam menafsiri ajaran agama. Melalui bekal keilmuan di pesantren, santri mampu menempatkan agama dan tradisi berjalan bersama. Tradisi yang sudah mengakar di Indonesia tidak serta-merta ditolak oleh santri, akan tetapi diakomodasi sehingga mampu menyampaikan pesan-pesan agama di dalamnya. Seperti halnya tahlilan, mendoakan orang yang sudah meninggal, untuk menyebut beberapa contoh di antaranya. Artinya, santri selalu memberi ruang untuk mendialogkan tradisi dan agama. Walhasil, agama Islam yang dibawa santri bisa diterima di masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia. Dengan demikian, radikalisme yang berkedok agama yang selalu memaknai Islam secara kaku dan tidak merasuk di kalangan santri, bagaimanapun radikalisme di Indonesia telah memutus mata rantai agama dan tradisi di Indonesia, sehingga pesan-pesan leluhur agama tidak dapat tersampaikan karena pemahaman agama yang dipaksa seirama dengan ideologi mereka. Kebenaran pun dimaknai sepihak dengan menolak kebenaran lain yang hadir. Keadaan ini kemudian membuat mereka nyaman dengan mengatakan orang yang tak sepaham dengan dirinya sebagai orang yang kafirlah, musyriklah, sesat, bahkan murtad, sehingga timbullah sebuah kekerasan sosiologi karena aksi-aksi anarkis dan destruktif dianggap halal dilakukan pada orang yang tidak sepaham. Nah, pada akhirnya kelompok radikalisme menempatkan kebenaran berdasarkan jargon ideologinya semata, bukan pada substansi pesan luhur agama yang disimbolkan oleh jargon yang bersangkutan. Karenanya, santri dengan segenap keilmuan dan tradisinya menjadi sebuah komunitas yang sulit, bahkan tidak bisa disusupi oleh paham radikal. Dengan demikian, keberadaan santri dan cara berpikir yang out of the book menjadi salah satu tameng untuk menangkal segala bentuk radikalisme yang akan datang, yakni hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karenanya, santri harus selalu menjadi benteng pertahanan NKRI, khususnya dalam menangkal radikalisme yang menjamur di bangsa ini. Selamat Hari Santri dari Santri untuk NKRI. Para pemirsa rahimakumullah, adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, mari kita lebih bersemangat dalam mencari ilmu agama. Semoga kita semua dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. Dengan belajar di pesantren, kita jangan takut kita tidak dapat makan, kita tidak dapat mempunyai pekerjaan, tapi dengan niat yang ikhlas menerima, kita mencari ilmu agama, insya Allah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat akan dapat terlaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.